Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sampai hari ini, sehingga kita sebagai mahasiswa masih mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dan satu kesyukuran lagi yang mestinya kita harus selalu ucapkan. Mengapa? Karena di tengah pandemi virus corona ini, atau yang lebih kita kenal dengan nama COVID-19, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu kesyukuran. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengantarkan umat ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya, atau sebatas kemampuan saya tentang filsafat ilmu ini sendiri. Nah, filsafat ilmu ini, jikalau kita tinjau secara bahasa, itu berasal dari filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo dan sophia. Philo itu artinya adalah cinta, sedangkan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi filosofia atau filsafat ini berarti cinta kebijaksanaan. Ini secara bahasa. Adapun pengertian ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah, yang artinya pengetahuan. Jadi filsafat ilmu ini menurut bahasa itu ialah pengetahuan tentang cinta kebijaksanaan. Nah, adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli ialah seperti Plato, filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang asli. Nah, adapun pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang maujud, tentang bagaimana hakikat sebenarnya terjadi. Itu menurut Al-Farabi. Jadi, filsafat ilmu ini adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Itu pengertian filsafat secara bahasa dan secara istilah. Nah, adapun yang kedua ialah tinjauan filsafat secara normatif dan historis. Nah, baiklah kita jelaskan dulu yang pertama dari tinjauan filsafat dari historis. Nah, tinjauan filsafat secara historis itu memang berasal dari peradaban barat, atau yang lebih spesifik lagi berasal dari Yunani. Nah, filsafat ini muncul sekitar abad 5 atau abad 6 sebelum Masehi. Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa karena ini adalah produk barat, karena filsafat ini produk barat, maka filsafat ini haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena sedangkan Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, otomatis jauh berbeda. Karena Islam ini muncul belakangan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa filsafat ini haram tanpa mengkaji terlebih dahulu. Nah, adapun kajian secara normatif atau tinjauan filsafat secara normatif
filsafat ini merupakan metodologi atau metode atau sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Begitu. Itu secara normatif dan historis. Nah, adapun filsafat dan fungsinya. Filsafat dan fungsinya yang pertama, hadir untuk mempertanyakan agama. Mengapa? Karena memang semestinya agama ini dipertanyakan. Tanpa kita pertanyakan, otomatis kita tidak akan tahu mengapa sebenarnya ini terjadi, apa sebab dan akibatnya. Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis itu tanpa ada sebab akibatnya. Kalau misalnya beliau mengeluarkan hadis, otomatis kita bisa baca mengapa beliau mengeluarkan hadis, bisa kita lihat di asbabul wurudnya. Nah, adapun tentang Al-Quran, otomatis kita harus mempertanyakan tentang Al-Quran juga. Tapi kalau tentang kesahihannya, insya Allah Al-Quran yang kita baca itu pada umumnya itu insya Allah sahih. Akan tetapi, mengapa kita pertanyakan, mengapa kita menafsirkan Al-Quran? Karena kita mau tahu sebenarnya arah dan tujuan kita diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk apa? Itulah gunanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gunanya bukan untuk mengetes guru kita, bukan, tapi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua ialah di dalam diri manusia memang ada potensi keraguan. Karena tanpa ada kejelasan dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka ada potensi keraguan. Pasti si fulan ini akan mempertanyakan kembali atau mengulang-ulang pertanyaan yang sama sampai mendapatkan jawaban yang dia butuhkan, atau jawaban yang bukan dia inginkan, tapi jawaban yang ia butuhkan. Karena terkadang jawaban yang panjang kali lebar itu tidak memberikan jawaban yang puas begitu, atau jawaban yang memuaskan. Akan tetapi terkadang ada juga jawaban yang simple tapi mencakup keseluruhan dari yang ia butuhkan. Nah, inilah mengapa kita harus, memang di dalam diri manusia ada keraguan. Nah, selanjutnya, filsafat membutuhkan jawaban yang universal dan tidak parsial. Pasti. Jawaban yang universal ini memang kita butuhkan. Karena kita pasti membutuhkan jawaban-jawaban dari sudut pandang yang lain. Contohnya, nasi. Nasi jikalau kita makan tanpa sayur, hambar. Akan tetapi dari sudut pandang lain, jikalau kita makan nasi saja, itu akan terasa manis. Jikalau kita kunyah dengan baik. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hambar, ada yang mengatakan manis. Nah, dari perbedaan pendapat ini tidak ada pertentangan karena semuanya benar. Nah, selanjutnya, filsafat mengajarkan kita berpikir rasional. Ya, mengapa kita diajarkan untuk berpikir rasional? Karena terkadang banyak orang-orang yang memberikan rasa takut yang tidak masuk akal begitu. Contohnya seperti kita dilarang lewat di bawah pohon besar, nanti diculik hantu atau bagaimana. Nah, jikalau kita berpikir secara logika, setan ini kan makhluk halus atau makhluk yang tidak mampu dilihat oleh orang-orang biasa tanpa dia menampakkan dirinya secara atau sesuai dengan keinginannya. Nah, jikalau kita mau diculik, rasanya tidak mungkin begitu. Karena setan ini kan tidak mampu untuk mengangkat manusia saja, rasanya sulit begitu. Nah, jikalau kita berpikir rasional, itu tidak mungkin. Itulah gunanya kita berpikir rasional. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu jikalau misalnya tidak ada sebab akibatnya begitu. Nah, filsafat ini juga hadir untuk mempertanyakan jawaban-jawaban dari ilmu pengetahuan, agama, ataupun tradisi. Mengapa? Karena begini, jikalau kita tidak mempertanyakan jawaban-jawaban yang diberikan, otomatis daya kritis kita sebagai kalangan akademik itu
sudah hilang, atau bisa dikatakan karena diberikan jawaban-jawaban oleh orang-orang yang kita anggap pintar, sehingga kita tidak mempertanyakan kembali, akhirnya kita lama-kelamaan bisa jadi taklid buta. Begitu. Nah, di sini yang terakhir ialah filsafat dan agama tidak bertentangan. Jikalau kita mempelajari filsafat yang benar dan agama yang benar, maka filsafat dan agama ini tidak akan bertentangan. Karena memang filsafat dan agama ini satu arah begitu, satu arah jalannya. Nah, adapun yang keempat ialah 6 institusi pengetahuan atau 6 sumber pengetahuan. 6 sumber pengetahuan itu yang pertama ialah pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi ini bisa kita ambil contoh anak kecil yang bermain gadget atau bermain handphone. Awalnya anak kecil itu hanya melihat saudaranya atau orang tuanya bermain gadget tanpa mempertanyakan sebenarnya apa gunanya dia memainkan gadget itu. Tapi setelah diberikan lama kelamaan, setelah dia pelajari, akhirnya dia bisa bermain game. Itu asalnya dari pengalaman, begitu. Nah, adapun nalar atau rasio manusia. Nah, mengapa ada nalar dan rasio manusia menjadi sumber pengetahuan? Karena begini, tanpa rasio atau tanpa sesuatu hal yang masuk akal, otomatis manusia tidak akan mengetahui hal-hal itu bisa terjadi kalau misalnya tidak masuk akal, begitu. Atau dijelaskan secara masuk akal. Nah, selanjutnya otoritas atau keahlian. Tanpa keahlian, seseorang itu akan sulit bergerak, begitu. Akan sulit mengaplikasikan atau sulit melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Contoh, seseorang yang pintar atau sangat pintar memasak, akan tetapi masuk di bengkel, otomatis kan tidak masuk, tidak nyambung begitu. Nah, kalau misalnya tidak nyambung, maka otomatis potensi yang ada di dalam dirinya tidak bisa ia keluarkan. Karena dia pintar memasak, akan tetapi dia masuk di bengkel, begitu. Jadi otomatis tidak nyambung antara potensi, antara keahlian dan pekerjaan yang ia lakukan. Otomatis begini, keahlian dan tempat yang ia datangi harus sesuai, biar potensi yang ada di dalam dirinya bisa ia keluarkan. Nah, selanjutnya intuisi atau pengetahuan yang tiba-tiba muncul. Nah, pengetahuan yang tiba-tiba muncul ini terkadang sulit untuk dimasukkan ke akal biasa, ke dalam akal yang biasa, begitu. Nah, mengapa? Karena intuisi ini memang ilmu pengetahuan yang tidak melalui tahap-tahap atau proses untuk mencapai ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang tiba-tiba. Nah, ada banyak ulama yang mendapatkan intuisi ini, yang biasa mungkin kita katakan dengan nama karoma untuk ulama-ulama besar, begitu. Nah, adapun yang terakhir ialah adapun yang kelima ialah wahyu. Nah, wahyu ini adalah ilmu pengetahuan yang asalnya dari Allah, yang hanya diberikan kepada nabi dan rasul, dan tidak ada lagi yang diberikan setelah itu. Jadi untuk manusia biasa mungkin bisa dikatakan jikalau ada kelebihan yang diberikan, maka itu bukan wahyu. Itu mungkin bisa kita katakan sebagai karomah atau intuisi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan untuk meyakini sesuatu. Jelas. Mengapa? Karena tanpa keyakinan atau tanpa kita meyakini sesuatu, maka otomatis maka akan muncul keraguan. Contoh begini. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Mengapa? Karena tidak mungkin bulan mengelilingi bumi tanpa ada yang mengatur. Tidak mungkin bumi mengelilingi matahari tanpa ada yang mengatur. Tidak mungkin ada banyak bintang di langit sana jikalau misalnya
tidak ada yang mengatur posisinya, tidak ada yang mengatur keseluruhan begitu. Jadi otomatis jikalau kita mau berpikir secara logika manusia biasa, otomatis kita tidak akan sampai begitu. Nah, selanjutnya ialah materi terakhir, itu tentang 4 teori kebenaran. Nah, 4 teori kebenaran yang pertama ialah teori korespondensi. Nah, teori korespondensi ini adalah teori yang sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Dikatakan benar ketika ada bukti. Nah, begini. Dikatakan benar ketika ada bukti. Jikalau misalnya tidak ada bukti, maka kita masih mempertanyakan apakah itu memang termasuk teori kebenaran. Nah, selanjutnya teori koherensi. Teori koherensi adalah teori yang didasarkan kepada kriteria koheren atau hubungan atau konsistensi. Atau begini, jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak bertentangan antar pendapat yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang contoh yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti ini. Bola itu bundar. Nah, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa setiap yang bundar itu menggelinding dengan cepat. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bola yang bundar itu bisa menggelinding dengan cepat. Nah, dari ketiga pendapat ini tidak ada yang bertentangan. Itulah teori koherensi atau teori yang berhubungan. Nah, selanjutnya adalah teori pragmatisme atau kebenaran yang dapat berubah-ubah. Dikatakan benar ketika memiliki fungsi. Jikalau misalnya fungsi dari sesuatu hal itu tidak selamanya akan sama. Contoh, handphone. Handphone itu bisa berubah fungsinya selain menelpon atau bermain di media online. Bisa saja kalau misalnya handphone itu rusak, bisa kita pakai untuk lempar mangga begitu. Lempar mangga kalau misalnya, tergantung fungsinya. Nah, batu juga, jikalau kita pandang bahwa batu itu hanya untuk melempar atau hanya untuk membangun rumah, rasanya sulit. Karena fungsi dari batu itu banyak. Kita contoh mau mengulet begitu. Nah, itu kan menggunakan batu juga. Jadi banyak fungsi. Nah, itulah teori dari teori pragmatisme atau teori kebenaran. Nah, adapun yang terakhir ialah tentang kebenaran ilahiyah, yang sumbernya itu memang, atau sumber kebenarannya itu asalnya memang dari agama, tidak ada yang lain selain agama. Maka itu bukan teori ilahiyah. Teori ilahiyah ini hanya didasarkan kepada kebenaran agama. Tanpa itu maka tidak ada lagi begitu. Tidak ada lagi kebenaran dari teori ilahiyah ini. Baik, rasanya untuk materi tentang filsafat ilmu, saya rasa ada banyak kekurangan di dalam video ini. Akan tetapi saya juga adalah manusia biasa yang bisa dikatakan jauh dari kesempurnaan begitu. Jikalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.